Berlatar di sebuah komplek perumahan yang tenang dan sejahtera, ada seorang bapak-bapak bernama Brian yang sedang bermain bersama putra sematawayangnya yang masih kecil. Tepat saat muncul dua mobil berisikan kelompok geng yang sedang terlibat baku tembak, dan tiba-tiba ternyata putranya tewas tertembak peluru nyasar, di mana Brian tak terima pun mencoba melakukan pengejaran untuk meminta pertanggungjawaban kepada kelompok gangster tersebut. Setelah satu kelompok geng terguling, kini tersisa satu kelompok lagi yang masih bertahan, di mana Brian mengambil sebatang besi dari dekat tempat sampah dan Brian justru malah berhadapan langsung dengan sang ketua gangster bernama Gonzales yang turun dari mobilnya membawa sepucuk pistol. Alih-alih meminta pertanggungjawaban atas kematian putranya, Brian justru menerima rasa sakit ketika Gonzales melepaskan tembakan tepat mengenai bagian tenggorokannya. 1 bulan berlalu, Brian akhirnya siuman dengan sang istri yang selalu setia menemani. Alih-alih ingin segera bangun dari balas dendam atas kematian putra kecil tercintanya, untuk jalan kaki saja Brian masih sangat sulit. Jangankan untuk jalan guys, teriak saja kini ia sudah tidak bisa, alias mengalami kebisuan permanen akibat luka tembak yang diterimanya. Beberapa hari kemudian, Brian akhirnya diizinkan pulang. Yang selama dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Brian melihat semua orang di jalan seperti musuh. Musuh yang harus dibunuh, harus melenyapkan dan bertanggung jawab atas apa yang telah tertimpa putranya tak berdosa itu. Setibanya di rumah, betapa sakitnya hati seorang ayah saat menerima fakta bahwa kini si kecil sudah tidak ada. Hari-hari yang biasanya diisi dengan bermain kini sudah tidak bisa lagi, sehingga Brian teramat sangat marah dan masih belum menerima kepergian putra kecil tercintanya. Hari-hari berlalu, Brian hanya menghabiskan waktu di dalam garasi sambil minum-minum dan tidak berkomunikasi dengan istri. Bahkan untuk tatap muka sekalipun jarang, sehingga kejadian itu cukup berdampak besar tidak hanya untuk rumah tangganya, tapi juga untuk kehidupan Brian seutuhnya. Saat sedang duduk di halaman rumahnya, Brian lagi-lagi harus terbayang hari di mana putranya tertembak peluru nyasar. Yang nampaknya rasa sakit itu tidak akan pernah hilang, sehingga daripada dirinya hanya terdiam, dia harus melakukan sesuatu. Brian yang sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri pun nekat untuk membalas dendam, dimulai dengan pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu wajah para pelakunya. Selesai mendapatkan wajah Gonzales dan antek-anteknya, Brian pun menempelkan semua wajah tersebut di papan di garasinya. Ia mulai melakukan serangkaian latihan fisik dan kemampuan, seperti mempelajari cara memperlakukan atau serangan mematikan menggunakan senjata tajam. Brian berambisi untuk membunuh semua orang yang ada di papan tersebut tepat pada tanggal 24, sehari sebelum hari Natal. Ia tak hanya melatih fisik dan kemampuannya, tapi juga membeli sebuah mobil bodong untuk dijadikan kendaraan dalam aksi balas dendamnya nanti. Karena Brian seorang mekanik, tak sulit baginya untuk memodifikasi mobil tersebut menjadi lebih baik, memiliki banyak fitur yang menarik, dan pastinya siap untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga seperti dikejar Satpol PP guys. Tak cukup bermodalkan latihan fisik, menikam, dan berkendara, Brian juga mengikuti kelas menembak untuk meningkatkan kesiapan dirinya, supaya bisa lebih percaya diri dalam menghabisi kelompok gangster tersebut. 3 bulan berlalu, sang istri akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah Brian tak lagi punya keinginan untuk membuat kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik. Brian hanya fokus pada balas dendam dan tak punya waktu untuk istrinya, sehingga hidup Brian benar-benar sudah hancur dan tak punya kesempatan untuk mundur. Tak ingin buang-buang waktu dalam bersedih-sedihan, Brian pun langsung pergi ke lapangan untuk menggeber mobilnya dalam kecepatan. Ia melakukan semua secara otodidak, karena jika minta diajari orang lain justru akan menghabiskan waktu yang lebih banyak. Untuk memastikan kembali targetnya, Brian pun mengamati Gonzales dari kejauhan dan mendapati beberapa orang penting yang dijadikan orang kepercayaannya, sehingga itu mempermudah Brian untuk menentukan target pertamanya.
Mendekati hari eksekusi, Brian pun melakukan latihan fisik. Setelah hampir 7 bulan fokus pada latihan, Brian akhirnya menunjukkan progres luar biasa saat semua aspek yang dibutuhkan untuk balas dendam telah berhasil diraih dengan sempurna. Suatu hari, Brian memutuskan untuk belanja di lingkungan tempat tinggal Gonzales dan para gangster berbeda. Yang pada saat itu, ia pun keluar. Ada seorang anak kecil mengingatkannya pada putranya, di mana Brian tanpa sadar memeluknya dengan erat, saking rindu dan belum menerima jadi atas kehilangan putra tercintanya. Saat sedang memasukkan barang berbelanjaannya itu, muncul si bebenguk Gonzales yang ternyata adalah sosok yang disukai dan diidolakan di lingkungannya. Terlihat dengan jelas mata Brian yang dipenuhi dengan dendam. Dia ingin rasanya menikamnya sekarang, yang ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba Brian tak sengaja menabrak pacar Gonzales yang sama tak punya etika dan sopan santun ketika dia menumpahkan es krim tepat di wajah Brian, yang hal itu semakin membuatnya geram dan berhasrat untuk membalas dendam. Satu hari menjelang hari eksekusi, Brian mulai melancarkan aksinya dengan mendatangi tempat tinggal salah satu orang kepercayaannya yang bernama Carlos, di mana Brian tak punya pengalaman dalam dunia kriminal pun nekat membobol rumah Carlos dan entah apapun latar belakang seseorang, seberapa banyak pengalaman yang dia milikinya, ketika orang tercintanya disakiti bahkan direbut nyawanya, maka orang biasa seperti Brian yang tak biasa melakukan kekerasan pun bisa senekat ini hanya untuk mendapatkan keadilan. Brian memaksakan untuk mengisi formulir pertanyaan tentang apa nama kelompok gangsternya, siapa saja koleganya, dan di mana lokasinya. Bisnis apa yang dijalankan oleh mereka. Yang ketika Carlos sudah selesai menuliskan semuanya, tiba-tiba sempat terjadi perkelahian sengit. Brian yang punya tekad jauh lebih kuat pun berhasil memenangkan pertarungan dan membawa si Carlos tepat di depan pintu rumah seorang detektif kepolisian, lengkap dengan sepucuk surat berisi semua pengakuan plus keterangan dari Carlos itu sendiri. Hari ini tepat 1 hari sebelum Natal, Brian terlihat sudah siap melakukan pembantaian. Dia nampak mempersiapkan dirinya dengan berbagai perlengkapan seperti rompi anti peluru, peledak buatan tangan sendiri, senjata api yang dibelinya dari Mang Dudung, termasuk ziarah ke makam putranya untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, tibalah Brian di lingkungan tempat tinggalnya Gonzales dan kelompok gangsternya, di mana ia secara kebetulan melihat 2 gangster sedang memalak dan menyakiti pasangan pejalan kaki yang tepat saat keduanya selesai beraksi. Brian pun langsung putar arah dan menjepit mereka berdua ke dinding rumah. Setelah berhasil membunuh keduanya, Brian pun langsung memotong jari mereka dan mengirimkannya kepada Gonzales, sehingga ia akan menganggap jika aksi barusan dilakukan oleh kelompok gangster saingannya. Yang memang Brian melakukan semua ini untuk mengadu domba kedua gangster yang berbeda agar keduanya saling bunuh satu sama lain. Di malam itu juga Gonzales mengirim anak buahnya untuk menyerang kelompok gangster saingannya, di mana satu polisi wanita terlihat ikut nimbrung di tengah-tengah dan justru malah membahayakan nyawanya sendiri, sehingga Brian merasa perlu untuk membantunya dengan cara memecahkan konsentrasi menggunakan skill mengemudi yang sudah sangat mumpuni. Malang nasib si Poloan yang harus tewas sebelum dibawa ke rumah sakit. Brian justru malah baru menyadari kalau dirinya sedari tadi direkam oleh salah satu anak buah Gonzales, sehingga dia merasa perlu merebut ponsel tersebut dan ternyata videonya keburu dikirim ke Gonzales, sehingga karena sudah terlanjur, Brian pun sengaja merekam detik-detik dirinya menghabisi anak buahnya, sehingga si Gonzales makin murka dan Gonzales pun seketika teringat wajah Brian yang dikira sudah mati 7 bulan yang lalu, di mana Gonzales yang tak terima dan tak mau tinggal diam pun menghubungi tangan kanan yang lainnya bernama Ruiz. Ini bebenguknya guys, untuk membawakan kepala si Brian, di mana Ruiz tidak perlu susah-susah mencari Brian karena Brian datang sendiri dan memancing mereka untuk mengejarnya.
Brian tak sengaja menemui jalan buntu yang dimana ada 3 gangster yang baru saja melakukan transaksi. Dikira dia akan mundur. Brian yang sudah tidak peduli pada dirinya sendiri pun gas terus dan tak memperdulikan ketiga gangster tersebut. Tak hanya itu, Brian berhasil membuat Ruiz mengalami kecelakaan dan langsung menjatuhkannya salah satu gangster menggunakan kendaraan roda 2. Tepat di saat bersamaan, si detektif yang mendapat petunjuk tempat para gangster pun beraksi sendirian tanpa bantuan temannya. Di mana Brian sedang istirahat saat Gonzales sedang mengirim pesan grup di ponsel milik salah satu timnya, yang isinya pasukan yang tersisa diminta untuk kumpul di markas, sehingga Brian memanfaatkan hal tersebut untuk menghabisi mereka sekaligus. Dan ternyata Brian masuk ke gedung itu dengan brutal dan memanfaatkan tangki motor yang bocor, lalu Brian mengambil shotgunnya dan tepat saat Gonzales dan pacarnya sedang berdansa sambil menggunakan narkoba, Brian memanfaatkan itu untuk menghabisi semua anak buahnya yang ada di bawah. Ia mau tidak mau harus naik ke atas tempat Gonzales berada, dan itu bukan hal yang mudah guys, karena ia bisa mati di saat perjalanannya karena menghadapi belasan anak buah Gonzales, bahkan puluhan. Tetapi kembali lagi Brian sudah tidak peduli dengan hidupnya sendiri, mau hidup atau mati setidaknya ia berhasil menghabisi semua banyak gangster yang meresahkan masyarakat. Dan lihat, orang yang sudah tidak takut mati akan lebih mudah menghadapi apapun tanpa pikir ini itu. Lalu Brian menyiapkan jebakan berupa alat peledak untuk mencegah siapapun yang akan masuk ke ruangan tempat Gonzales berada. Namun tiba-tiba Ruiz ternyata masih hidup dan bertahan di tempat kecelakaan tadi. Muncullah 3 anak buah Gonzales dan tiba-tiba pertarungan antara Brian dan Ruiz pun masih berlanjut. Ruiz nampaknya manusia kuat yang sulit mati meski telah ditembak 2 kali, sehingga Brian memutuskan menggunakan cara lain, yaitu mengambil senjata mesin api yang berkaliber besar. Dan tiba-tiba si detektif pun datang tepat waktu ketika semua gangster telah dilumpuhkan. Yang ketika dia bermaksud menangkap Brian, namun tiba-tiba muncullah pacar Gonzales yang membawa senapan resin ringannya yang membuat keduanya nyumput tak berdaya. Brian berhasil muncul di sebelah wanita itu. Meski ia sangat ingin sekali menembaknya atas kemarin es krim yang ditumpahkan ke wajahnya, tapi Brian masih kasihan dan membiarkan pergi saja. Tapi si cewek malah nih cewek ngelunjak guys. Alhasil Brian terpaksa membunuhnya. Dan kini si Gonzales, target terakhir yang ditunggu-tunggu, pun terlihat. Dia adalah ketua kelompok gangster. Ia terlihat takut untuk muncul secara terang-terangan, sehingga Brian yang akan menghampiri ke ruangannya. Sial bagi Brian, ia pun harus tertembak, dan kali ini Gonzales menodongkan pistol tepat di kepalanya. Namun si detektif berhasil menembak bahunya dari belakang, sehingga Brian dapat membalas dendam dengan perlahan menggunakan metode cara jadul, yaitu dicekik dengan keras hingga ia tidak dapat bernapas. Dan itu sangat-sangat bisa dinikmati oleh Brian saat dia mencekiknya guys. Berjuanglah sampai tetes darah penghabisan untuk semua orang yang kalian sayangi, dan film pun tamat.